Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Akila Dewi Olivia, tetap di channel YouTube saya ya, di channel Akila. Jadi di sini saya berasal dari kelas Stadium General A dengan NIM 1211964 dari Institut Teknologi Sumatera. Dan di sini saya akan menjelaskan resume dari modul Navigating Peer Review di web Elsevier yang sudah saya tonton ya. Jadi dalam Navigating Peer Review ini terdapat beberapa submodul, ada 4. Ada Certified Peer Review Course, Fundamentals of Peer Review, Becoming a Peer Review, dan Going Through Peer Review. Jadi di dalam masing-masing submodul tersebut di dalam web Elsevier itu terdapat juga banyak video terkait pembahasan dari Navigating Peer Review sendiri. Nah, jadi apa sih fungsi penelitian ilmiah gitu kan? Jadi untuk yang pertama itu registrasi. Jadi stempel waktu untuk mencatat secara resmi siapa yang mengirimkan hasil ilmiah terlebih dahulu. Lalu ada certifying form itu untuk memastikan validitas dan integritas kiriman. Lalu ada diseminasi, ada Providium untuk penemuan dan temuan yang akan dibagikan. Lalu ada preservation, itu untuk melestarikan risalah dan catatan sains untuk anak cucu. Lalu, mengapa pengulasan perlu mengulas? Jadi, nilai dari membimbing peneliti yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Jadi, kita perlu pembimbing ataupun namanya tadi di modul kedua itu perlu mentor ya dalam publikasi jurnal, karena jurnal yang kita akan publikasi tentunya harus diulas terlebih dahulu. Lalu ada kenikmatan dalam mengulas kepentingan umum di area tersebut. Ada kesadaran akan penelitian dan perkembangan baru sebelum rekan-rekan mereka. Pengembangan karir, untuk membantu mengembangkan penelitian sendiri atau ide-ide baru. Ada asosiasi dengan jurnal dan editor, lalu ada untuk mengikuti pengembangan terbaru. Lalu ringkasan dari Certified Peer Review Course, itu tinjauan sejawat telah menjadi jantung dari sistem akademik selama beberapa waktu yang cukup lama. Dan penelaahan sejawat atau sertifikasi itu untuk memastikan nih validitas dan integritas proses publikasi ilmiah. Wasit adalah tulang punggung dari proses ini. Jadi untuk memastikan kualitas, memberikan perbaikan, dan melindungi dari pelanggaran etika itu kita perlu wasit. Lalu peninjau bertindak untuk membalas masukan dari orang lain serta untuk jumlah alasan lain. Peninjau itu sangat diperlukan ya dalam review jurnal karena untuk membalas ulasan dari pembaca ataupun dari orang lain gitu. Lalu wasit terbaik itu merupakan mereka yang berpengetahuan luas, antusias, dan berkomitmen untuk mendapatkan yang terbaik untuk naskah yang akan direview gitu. Jadi kita perlu pengetahuan yang luas nih teman-teman agar apa yang kita ulas, apa yang kita lindungi, perbaiki itu dapat menjadi lebih baik gitu ya, karena kita punya backup-an ilmu yang lebih gitu. Lalu penulis mengirimkan artikel ke jurnal. Biasanya dikirimkan melalui sistem elektronik jurnal. Idealnya, penulis telah membaca dan mengikuti panduan penulis, dan penulis mungkin telah mengirimkan surat permintaan sebelum pengiriman. Jadi, untuk pengiriman artikel ke jurnal itu secara daring ya, lewat elektronik, jurnal
Jadi kita bisa mengikuti panduan penulisannya terlebih dahulu dan nanti akan, mengirimkan surat permintaan sebelum melakukan pengiriman atau publikasi, jurnal gitu. Lalu kita selanjutnya memilih peninjau. Jadi banyak jurnal yang menargetkan 2 pengulas per makalah. Editor juga memiliki basis data pengulas dan dapat mengakses pengulas berdasarkan topik tertentu. Tujuannya sendiri adalah untuk memilih ulasan yang memiliki keahlian dalam topik dan atau metode. Editor sendiri berusaha memilih peninjau yang tidak memiliki konflik kepentingan seperti peninjau dari institusi yang sama dengan penulis. Nah, editor itu memilih peninjau yang tidak mungkin, apa ya, tidak kalau bisa peninjau itu kan harusnya tidak berpihak ya, jadi kalau bisa tidak kenal ataupun tidak dari institusi yang sama dengan penulisnya. Lalu pengulas sendiri itu dikirim arahan dan diminta untuk membalikan ulasan dalam waktu rata-rata 2 hingga 4 minggu. Jadi namanya pengulas perlu membaca dan mendalami terlebih dahulu dari jurnal yang dibuat, lalu diberi waktu untuk memberikan ulasannya. Rata-rata waktunya itu diberikan antara 2 sampai 4 minggu. Lalu peninjau diminta untuk menerima atau menolak undangan peninjauan. Lalu ada ringkasan lagi dari Certified Peer of Review Course. Jadi penulis mengirimkan karya tulis mereka pada editor melalui sistem elektronik tadi ya. Lalu editor menyelesaikan penyaringan awal dan memutuskan untuk menolak naskah atau mengirimkannya untuk ditinjau. Jadi editor itu bisa melihat dari awal, makanya teman-teman dalam membuat naskah itu tentunya yang pertama harus sudah mengikuti Eee, persyaratan yang ada gitu ya. Jadi, dalam seleksi awal ini oleh editor tidak tereliminasi, agar naskah yang sudah dibuat itu dapat dikirim untuk ditinjau. Lalu editor memilih 2 atau lebih pengulas yang memiliki keahlian dalam topik dan atau metode penelitian tersebut. Jadi, editor ini seharusnya memilih pengulas itu sesuai dengan yang latar belakangnya itu sesuai dengan naskah yang akan mereka ulas gitu. Selanjutnya, peninjau dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kemajuan makalah berdasarkan waktu mereka memberikan laporan. Editor sendiri menilai kualitas dan nada ulasan. Editor juga membuat keputusan berdasarkan tinjauan mereka terhadap naskah dan komentar dari para pengulas. Lalu, becoming a peer review. Becoming a peer reviewer. Jadi peer review sendiri merupakan sebuah proses di mana karya ilmiah diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memenuhi standar penerbitan agar diterima. Tujuan dari peer review sendiri itu apa sih gitu ya. Jadi kan tadi kita udah tahu nih, peer review sendiri merupakan proses ya, selama diperiksa oleh namanya reviewer gitu. Nah, tujuan dari, proses review ini itu untuk memilih manuskrip terbaik untuk jurnal, lalu menciptakan keorinilan naskah atau tulisan. Jadi, dalam peer review ini selama direview oleh reviewer, tentunya kita juga naskah yang kita buat akan dinilai keorisinalitasnya. Apakah ini asli ataupun, eee, banyak yang tidak, asli gitu ya. Lalu meningkatkan kualitas dari naskah yang sudah dibuat, memastikan juga pekerjaan yang dilakukan, menentukan dan mengetahui pentingnya dari naskah pembuatan. Lalu mendeteksi plagiarisme dari menciptakan keorisinalan naskah atau tulisan itu, kita juga bisa mendeteksi nih plagiarisme yang dilakukan ataupun yang terdeteksi dalam naskah yang
akan direview. Mendeteksi juga adanya penipuan. Setelah itu ada type dari peer review, yang ada 4 type. Yang pertama ada single blind, double blind, open, post publication peer review. Yang pertama dari single blind sendiri merupakan reviewer anonim dan autornya itu diketahui. Ini tipe-tipe dari peer review ya. Jadi proses, review itu ada 4 itu, ada single blind, double blind, open, dan juga, post publication peer review. Nah, single blind sendiri reviewernya itu tidak diketahui ya, anonim. Lalu autornya itu diketahui. Nah, dalam double blind sendiri, baik dari reviewer ataupun autornya itu sama-sama anonim. Lalu identitas reviewer, kalau open, ciri-cirinya identitas reviewer itu diungkapkan selalu atau hanya saat penerimaan naskah. Lalu post publication peer review, itu setelah publikasi, baru di-post, siapa reviewernya gitu. Lalu sikap sebagai reviewer, menerima permintaan ulasan naskah sesuai dengan kemampuan dan on time. Ini perlu banget ya, namanya tepat waktu dalam mereview sebuah naskah. Nah, menghindari konflik. Ini juga perlu agar naskah yang kita publikasi tidak bermasalah di kedepannya dan tidak menggunakan kembali data yang ada. Selanjutnya memberikan penilaian yang jujur dan kritis. Oh ya, sebelumnya kan tidak menggunakan kembali data yang ada. Nah, sebagai reviewer, kita tentunya hanya mereview ya, tidak mencuri data gitu. Data-data penelitian yang ada tentunya tidak boleh kita gunakan tanpa eee, jika tidak izin dengan penulis naskah. Lalu memberikan penilaian yang jujur dan kritis. Ini sangat diperlukan tentunya ulasan-ulasan dari reviewer yang kritis agar memperbaiki naskah yang telah dibuat, lalu menganalisis kekuatan dan kelemahan dari naskah ulasan, dan memberi saran untuk perbaikan. Ini sudah kita bahas juga di sebelumnya bahwa seorang reviewer itu juga seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih luas agar bisa memberikan saran yang berdampak untuk lebih baik pada naskah yang mereka ulas. Lalu laporan reviewer. Laporan reviewer sendiri itu untuk penulis terdapat 3, ada kesan umum terhadap naskah, ada komentar utama mengenai isi naskah, dan ada komentar kecil. Ini diperuntukkan untuk penulis ya, dari reviewer sendiri. Lalu ada untuk editor, terdapat 3 juga. Yang pertama ada kebaruan dan signifikansi, lalu ada merekomendasikan layak atau tidaknya naskah itu diterbitkan atau dipublikasi, lalu yang ketiga konsisten terhadap komentar untuk penulis. Selanjutnya ada going through peer review, going jadi how do editors look at your paper gitu. Jadi jenis editor sendiri itu terdapat pemimpin redaksi, redaktur pembantu, asisten editor, redaktur bagian, redaktur tamu, redaktur pelaksana, dan editor khusus. Nah, jadi, gimana sih, cara atau bagaimana ya editor itu dalam melihat paper atau naskah kita itu dalam sudut pandang yang seperti apa gitu. Jadi mereka memiliki, pertanyaan-pertanyaan dalam melihat jurnal ataupun naskah. Jadi ada detail penting untuk editor saat penyiaran. Yang pertama, apakah penulis tersebut memperhatikan akurasi gitu ya. Apakah naskah itu masih dalam ruang lingkup tulisan? Mengapa manuskrip itu dibahas dalam jurnal ini gitu. Dan 4, tidak perlu menyalin manuskrip atau menyalin abstrak. Tentunya sebenarnya banyak ya pertanyaan-pertanyaan atau, sudut pandang editor dalam pertama kali melihat naskah, dan ini detail penting untuk, editor saat penyiaran. Yang perlu, eee
yang perlu dilihat dan dipersiapkan oleh masing-masing penulis dalam menyiapkan naskahnya gitu ya. Baik, mungkin sekian, presentasi terkait navigating peer review di modul keempat ini, yang membahas terkait 4 submodul, certifi Certified Peer Review Course, Fundamentals of Peer Review, Becoming a Peer Review, dan yang terakhir tadi kita juga sudah membahas Going Through Peer Review. Mungkin apabila terdapat salah-salah kata saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.